Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran walaupun melalui media dalam jaringan. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak Umi, materi kita hari ini adalah tentang rezeki. Bahwasanya ketentuan rezeki itu datangnya dari Allah. Rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, nafkah penghidupan, pendapatan. Rezeki dari Allah berarti segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan atau penghidupan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rezeki dapat juga diartikan sebagai anugerah, karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 40 yang artinya, Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Ar-Rum ayat 40. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah lah yang telah menghidupkan manusia, yang memberikan manusia rezeki, yang mematikan manusia itu, kemudian menghidupkannya kembali. Rezeki yang diberikan Allah sangatlah banyak macamnya, di antaranya udara ataupun oksigen yang dapat kita hirup dengan gratis. Yang kedua, dapat menikmati berbagai macam makanan dan minuman. Yang ketiga, memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Yang keempat, dibekali dengan akal pikiran yang baik. Kemudian yang kelima, agama sebagai petunjuk manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian rasa aman dan lain sebagainya. Adapun rezeki yang paling besar diberikan Allah kepada manusia adalah rezeki agama. Selanjutnya, marilah kita mengamati bacaan surat Al-Quraisy berikut ini. Yang akan dibacakan sahabat anak Umi M. Hasbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan nama bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Quraisy ini terdiri daripada 4 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah bersama kaumnya. Dan surah ini menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, yang mana mata pencarian mereka yang paling utama adalah berdagang. Kaum Quraisy berdagang karena tanah mereka merupakan tanah gurun pasir yang tandus yang tidak dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Kaum Quraisy melakukan perdagangan di kala musim dingin menuju Yaman, sementara di musim panas mereka menuju Syam untuk melakukan perdagangan. Selain daripada itu, surat Al-Quraisy ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum Quraisy dan umat Islam pada umumnya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, yang mana mereka diperintahkan Allah untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Dan kaum Quraisy harus bersyukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka untuk dipergunakan ke jalan Allah. Pada ayat keempat, ayat ini menggambarkan bahwasanya kasih sayang Allah kepada seluruh manusia itu sangatlah besar. Allah pemilik rumah ataupun Ka'bah yang telah memberikan makanan kepada kaum Quraisy secara khusus maupun kepada manusia seluruhnya untuk menghilangkan rasa lapar dan ketakutan. Selain itu, Allah juga memberikan rasa aman kepada kaum Quraisy di dunia dan di akhirat, serta diberikan Allah kemudahan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa kota Mekah akan dijaga keamanannya dari gangguan dan kecemasan, baik kecemasan dari hidup yang sengsara maupun gangguan sesama manusia. Sehingga manusia diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan hanya menyembah kepada Allah dengan tidak mensekutukannya dan tidak pula menyembah selain kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ketentuan rezeki, bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah walaupun melalui perdagangan. Surah Al-Insyirah ini menjelaskan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Di dalam kemudahan itu ada kesenangan. Apabila seseorang menderita ketika bekerja sekuat tenaga mencari rezeki, maka Allah akan memberikan kemudahannya. Namun untuk itu Allah pun mengingatkan umatnya untuk beribadah setelah sibuk di dalam mencari rezeki. Selanjutnya, penerapan kandungan surah Al-Quraisy dan surah Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan surah Al-Quraisy dan surah Al-Insyirah dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. Yang kedua, tidak bermalas-malasan atau hanya pasrah terhadap takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mensyukuri nikmat yang telah didapat. Kemudian jangan mudah menyerah ataupun putus asa di saat mengalami kesulitan dan kegagalan. Surah Quraisy dan Al-Insyirah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah menyediakan rezeki untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Allah memberikan rezeki berupa harta, hasil perniagaan, makanan, rasa aman, dan dijauhkan dari rasa cemas.
Selain daripada itu, sikap lapang dada, sabar dalam berdakwah, dan diringankan beban yang terasa berat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.